Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, para adik-adik semua pejuang CPNS dan kedinasan. Nah, kali ini saya tidak live ya. Kita bahas soal sebelum tidur ya, 5 soal lah kita bahas. Tapi sebelumnya mungkin saya minta maaf ya, ini agak sedikit ribut ya, bawa bapak di belakang ya. Itu teman-teman ya yang merindukan istri masing-masing di rumah ya. Nah, nah jadi kita bahas soal ya, soal Q 5 nomor. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi ya untuk kalian semua. Nah, saya akan perlihatkan ya bentuk soalnya 5 soal seperti berikut ini. Nah, baik. Kita mulai pembahasan soal ya, nomor satu. Nah, ini soalnya gampang. Ini gampang soalnya. Kalau kalian bisa menjawab soal ini, bisa bisa jadi seorang tukang tukang roti ya, tukang kue. Baik. Jadi saya ulangi ya teman-teman. Jadi biarlah di belakang saya ini apa namanya dayang-dayang ya. Nah, soal nomor satu ya, perhatikan nomor satu di sini. eh Andina akan membuat kue ya dengan bahan terigu. Baik ya. Nah, kemudian diketahui pula bahwasanya 4 gram terigu bisa menghasilkan 24 kue. Nah, di sini ada diberikan tabel. Untuk di kolom Y sudah ada 15 gram ya. Untuk di X banyak terigu yang dibutuhkan jika ia menambah 12 kue. Nah, ya. Nah, jadi teman-teman semua, di dalam soal Permen 4, di dalam soal yang disebutkan oleh Permen 4 RB, soal ini masuk di soal namanya perbandingan kuantitatif. Ya, soal lagi perbandingan kuantitatif. Nah, jadi kita diberikan soal seperti ini, kita bandingkan variabel X dan Y seperti apa. Nah, ya, soal ini teman-teman itu bisa masuk sampai 4 soal ya, sampai 4 soal. Ingat sampai 4 soal. Kita lihat di sini pakai perbandingan saja teman-teman. Nah, saya coba buat di sini ya. Oke, kalau bahannya katanya ya 4 gram terigu, 4 gram terigu itu bisa tercipta ya, terbuat terbentuk ya kue 24 ya, 24 kue. Nah, ya. Baik. Sekarang di soal ya di kolom X teman-teman, kita diberikan katanya gini. Jika ia menambah 12, artinya apa? 24 tambah 12 ya, ini teman-teman tambah 12 artinya menjadi 36 kue gitu. 36 kue. Nah, itu berapa gram di sini atau X ya di sini ya. Nah, teman-teman, inilah yang dikatakan sebagai perbandingan. Kalian harus pikir dulu, ini perbandingan apa? Apakah terbalik atau senilai? Kalau kalau kuenya bertambah, teman-teman, ya otomatis ya ini juga bahannya bertambah juga. Inilah yang dikatakan sebagai perbandingan senilai, gitu ya. Perbandingan senilai. Saya sering sering bahas kalau seandainya tandanya sama plus plus atau min min itu lakukan langsung kali silang ya. Nah gini, 24 Anda kalikan dengan X teman-teman. Nah, ya gini, 24 kalikan dengan X. Nah, ini sama dengan lalu di sini kali lagi ya 4 kali 36. Nah, 4 kali 36. Nah, sampai di sini teman-teman, kalian lakukan operasi matematika. Anda bisa kali dulu baru bagi, tapi lebih bagus juga teman-teman. Kalian bisa langsung bagi ini 24 dibagi 4. Ah, berapa kira-kira? Jawabannya adalah 6. Artinya apa teman-teman? Ya, kita bisa lihat di sini sisa begini. 6 dikali X itu sama dengan 36. Nah, jadi dapatlah nilai X sama dengan apa? Sama dengan 36 dibagi 6 atau sama dengan 6. Nah, artinya apa? Ya, di sini kita diberikan perbandingan bahwasanya X dan Y ya. X banding Y itu sama dengan X-nya 6, ya, Y-nya 15. Nah, gitu. Atau bisa dibagi ya, bisa dibagi 3. Kalau dibagi 3 teman-teman sama dengan 2.
Nah, ya. Kalau dibagi 3 sama dengan 5. Nah, gitu. Anda kali silang coba ya. 2 kali Y, 5 kali X. Ini 5 kali X sama dengan 2 kali Y. Ah, gitu. Dapatlah jawabannya di mana? Di sini ya. Nah, 5X sama dengan salah ya, 5X sama dengan 2Y. Ini teman-teman kira-kira ya. Saya coba, mungkin ini salah tulis ya. Ini 2Y di sini. Ya. Nah, 5X sama dengan 2Y. Jawabannya adalah bukan ini ya, bukan ini. Oke. Nah, bukan ini pula. Di sini teman-teman, salah tulis ya. Nah, error. Intinya teman-teman, kalian ketahui bagaimana cara kerjanya. Ya, gitu. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 2. Baik, kita lanjut soal nomor 2. Ya, nomor 2 sama nomor 3 ini merupakan bentuk soal analisa tabel yang termuat dalam Permenpan ya. Bahwasanya ada soal di TIU bentuk soal seperti ini ya, soal cerita tapi dalam bentuk tabel. Ada di ujian nanti 3 sampai 4 nomor ya. Nah, bentuk soalnya nomor 2 ini terbilang level yang mudah. Yang nomor 3 sebentar saya bahas itu agak sedikit rumit. Oke. Sebelum saya bahas soal ini teman-teman semua, ya, saya mau jawab pertanyaan dulu bahwasanya banyak yang bertanya ke saya mengenai apakah beli buku saya The Master itu masih gratis bimbel. Saya katakan berkali-kali, pembelian buku saya kapanpun itu, yang penting belum selesai ujian, akan terus mendapatkan bimbel gratis 10 kali pertemuan. Ya, nah promo ini sudah ada yang contek lagi ya. Nah, oke. Nah, bahkan isinya pun buku saya sudah dipakai juga sebagian di buku yang dibuat. Nah, teman-teman, jadi jika Anda beli buku ini masih dapat gelombang 4, 5, 6 dan seterusnya ya, 10 kali pertemuan. Caranya gimana? Anda check out bukunya yang di bawah linknya, terus saya kirim bukunya, dan di buku itu teman-teman ada barcode yang tersimpan dalam pembatas buku ya. Oke, Anda scan ya, scannya pakai HP saja, jangan pakai aplikasi ya, kamera langsung arahkan di situ, masuk di grupnya. Oke, nanti link zoomnya akan saya posting, saya share ketika mau mulai bimbelnya ya. Nah gitu, ingat ya, pembelian buku bajakan ya itu tidak dapat barcode. Nah, nggak dapat bimbelnya teman-teman. Jadi beli yang aslinya, jangan yang bajakan ya. Nah, langsung check out di bawah ya. Saya akan berikan soal-soal yang mana yang kalian harus pelajari ya. Hati-hati salah belajar, salah beli buku ya, hati-hati. Nah, baik. Di soal nomor 2 teman-teman, kita diberikan soal, perhatikan tabel berikut. Produksi padi di 5 provinsi dalam 1.000 ton ya. Nah, A B C D E provinsinya tahun 2020, 2021 dan 2022 ya. Ini total semua. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan data di atas, provinsi mana yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Artinya apa? Anda cek saja yang mana yang meningkat terus, nggak ada menurun ya. Nah, Anda lihat sendiri teman-teman. Kalau kita cek di sini ya, jelas sekali. Untuk provinsi A ya, 5.200 ke sini itu naik dulu ya, naik. Nah, di sini kembali turun teman-teman. Apa artinya? Bahwa ini bukan jawaban, ini salah. Nah, jadi ini yang tipe gampangnya, ya, tipe gampangnya. Masalahnya kalau sudah di ujian pasti ya langsung gemetaran ya, makanya ikut tryout. Sobat CPNS kami siapkan pakai tryout teman-teman, langsung pakai itu supaya bisa berlatih diri. Lanjut ya, yang provinsi B ya, 4.800 ke 5.000 berarti naik. Nah, naik di sini 5.000 ke sini, enak teman-teman. Nah, naik juga. Artinya apa ya? Nah, inilah yang dikatakan sebagai apa namanya? Mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kalau Anda cek yang C 39, ini naik juga teman-teman, tapi pas di sini dia turun ya. Nah, turun dia gitu ya. Jadi dan seterusnya. Ini juga ini naik, turun dulu ya, turun baru naik kembali. Yang di sini naik ya, terus turun. Nah, jadi jelas ya, bukan C, D, dan error. Jadi ini yang terbilang mudah dalam soal analisa tabel. Nah, teman-teman, kalau Anda mau dapatkan soal-soal asli ya, ada di buku saya. Saya ulangi ya, bukan FR, tapi file soal asli. Saya sudah bahas di buku saya dan terjual sampai saat ini dari bulan Februari terjual 38.000 eksemplar terjual ya. Anda belum, silahkan check out. Dapatkan bimbel 10 kali pertemuan gratis dari saya. Baik, soal nomor 3. Nah, baik. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, inilah bentuk soal yang saya bilang tadi bahwasanya soal yang agak sedikit membutuhkan perhitungan yang rumit ya.
Nah, tapi kalau Anda tenang bisa mengadakan sesuatu seperti ini. Perhatikan tabel berikut yang menunjukkan data penjualan mobil di 5 kota besar di Indonesia selama tahun 2023 dalam unit ya. Ada kota Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar. Mobilnya sedan, SUV, MPV, dan hatchback. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan data di atas, jika tren penjualan mobil di tahun 2024, artinya apa? Tahun setelahnya, diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 10% untuk semua jenis mobil di setiap kota. Ya. Kecuali untuk SUV di Jakarta itu katanya turun 5%. Ini teman-teman, ini turun katanya ya. Ini turun di sini. Nah, maka berapakah selisih antara total penjualan mobil di Jakarta dengan Surabaya? Selisih. Artinya apa, teman-teman? Anda tidak perlu hitung Bandung, Medan, Makassar. Fokus saja pada Jakarta dan Surabaya. Saya mungkin tidak sampai pembahasan selesai, tapi saya akan berikan gambaran pengerjaan seperti apa. Nanti akan kalian tulis sendiri ya, cari, hitung berapa nilainya, dan tuliskan komentar di bawah ya. Nah, caranya gini teman-teman. Anda tambahkan semua dulu ya, 2100 tambah 3800 tambah ini ya. Nah, total semua ini kalau dijumlahkan kira-kira 21.94000 ya. 4000 tambah dengan ya 4000 tambah dengan 74. Nah, 11.400 unit untuk kota Surabaya tahun 2023. Nah, sekarang tahun depan mengalami peningkatan 10%. Artinya apa? Kalau Anda hitung teman-teman, 10% itu ya, di sini 10 per 100 Anda kalikan dengan 11.400. Nah, nolnya habis 2, artinya tinggal ini 1140 ya. Oke, saya hapus ya. Artinya, sorry, ini tadi ada kesalahan penulisan. Nah, jadi 1140 di sini. Oke, baik. Sekarang saya hapus ya. Hapus ulang. Nah, kembali ke soal ya, kembali ke soal. Nah, artinya apa teman-teman? Ini Anda tambahin dengan ini teman-teman, dengan 1000 ya. 1140. Nah, jumlahnya semua 045 12.540 tahun 2024. Nah, sekarang kalian hitung. Nah, bagaimana ini? Anda tambahkan dulu ya, 3450 tambah 4 ini tambah 2950 ya. Artinya itu berapa ya? Sama dengan 6.400 ya. 64 tambah 48, 64 tambah dengan 48 itu sama dengan berapa ini? 11.000 ya, 11.200. Nah, sekarang mengalami peningkatan 10%, berarti tambahin dengan apa? Tambahin dengan 1.120 ya, ditambahin di sini 0, 2, 3. Nah, 12, 3, 20. Nah, kemudian tambahin lagi dengan 5.200 teman-teman ya. Nah, tapi ini ingat ya, ini mengalami penurunan 5%. Kalau 10% berarti 520. Kalau 5% setengahnya atau berapa? 260. Ingat ya. 520 kalau 10%. Berarti kalau setengahnya ya sudah menjadi berapa? 260 di sini. Artinya apa? Yang 5.200 Anda kurangi dengan 260 gitu ya. Artinya kalau Anda kurangi dengan 260, oke, saya ulangi. Nah, 5.200 Anda kurangi dengan 260, di sini kosong, di sini 4, 11 kurang 2, 9 ya. Ini 4 ya. Berarti yang ini Anda tambahkan dengan 4.000 ya. 4.940. Tambah ya, 0 ya. Ini 6, di sini 12, 1, 7. Nah, 17.260 ya. Sekarang tinggal dikurang teman-teman. Nah, karena dicari selisih berarti 17.260 dikurang 12.540. Ini mungkin agak panjang teman-teman ya. Kurangkan 0 ya, 2,
7, ini sisa 6, 4. Nah, 4.720. Jadi ini mungkin soal yang agak rumit pengerjaannya. Tapi itulah bentuk soal, teman-teman. Berdoa mudah-mudahan soalnya tidak panjang seperti ini. Baik, soal berikut nomor 4. Nah, ada soal cerita ya, ada soal cerita di TIU ya. Nah, soalnya tidak pakai rumus, namanya adalah perbandingan. Nah, Anda lihat soalnya teman-teman di sini ya, soal nomor 4. Oke. Nah, soal nomor 4. Sebuah pabrik memiliki 8 mesin yang dapat memproduksi 480 unit barang dalam 6 jam. Ya. Jika pabrik tersebut ingin meningkatkan produksi menjadi 720 unit barang dalam waktu yang sama, oke, berapa jumlah mesin yang dibutuhkan? Jadi teman-teman, mungkin kalian akan terpengaruh dengan ini ya, dengan apa ya? Ini ya, dengan jam. Ini bisa diabaikan. Kenapa? Karena bilang waktu yang sama, coy. Nah, artinya diabaikan untuk jamnya. Artinya, teman-teman, ini merupakan hubungan antara apa? Antara banyak mesin dengan yang diproduksi. Ya, gini. Kalau 8 mesin, ya, 8 mesin, teman-teman. Ya. Oke, 8 mesin itu bisa memproduksi 480 unit. Nah, sekarang yang mau ya diproduksi adalah sebanyak 720 unit. Oke. Nah, pertanyaannya berapa di sini? Berapa mesinnya? Oke. Hubungan antara banyak mesin dengan yang bisa dibuat. Artinya apa? Kalau mau selesai dalam waktu yang sama, artinya kalau makin banyak unit yang dibuat, otomatis harus tambah mesin juga, coy. Nah, gitu. Perbandingan senilai. Berarti lakukan namanya kali silang. Jadi ini B kali 480. Ya sudah, selesaikan secara baik-baik. Nah, 480 Anda kali dengan B sama dengan 8 kali 720. Nah, Anda kali dulu boleh, tapi baiknya Anda bagi nih, 480 bagi 8. Jawabannya adalah 60, coy. Nah, berarti ini 60 kali B sama dengan 720. Oke, ini nolnya bisa habis. Habis nolnya ya. Sisa B sama dengan 72 dibagi 6 sama dengan 12. Oke, ini jawabannya 12. Jadi teman-teman ya, perhatikan baik-baik. Soal ini akan masuk nanti di ujian. Ingat ya, akan masuk di ujian sampai 3-4 soal. Cara bebek caranya ya. Nah, baik. Soal berikut teman-teman, nomor 5. Baik, sampailah kita pada soal nomor terakhir, nomor 5. Sebelum saya bahas soal nomor 5, saya katakan kembali tentang banyaknya orang gagal saat tes. Awalnya pintar di luar, tapi saat tes itu gagal ya. Kenapa? Karena tidak pernah mengukur kemampuan diri, tidak pernah atur waktu. Jadi masalah terbesarnya adalah tidak bisa manajemen waktu saat ujian nanti. Jadi apa teman-teman solusinya? Anda ikut tryout terus, latihan supaya bisa membagi waktumu sampai di mana ya. Jadi TU-nya berapa menit, TWK berapa menit, dan TKP berapa menit. Itulah gunanya tryout. Kami hadir Sobat CPNS ya sejak 3 tahun lalu membantu ribuan orang lulus CPNS ya dengan nilai sangat tinggi. Artinya apa? Anda bisa berlatih di situ. Kami siapkan lebih 10 paket ya. Harganya murah, hanya 100.000 saja. Anda bisa pakai berulang-ulang ya selama setahun. Ya, ini sudah dipakai puluhan ribu orang ya sejak 3 tahun lalu. Ya. Jadi yang mau silakan ada link di bawah untuk pakai itu supaya bisa melatih diri sampai di mana kemampuan Anda ya. Nah, baik. Soal nomor 5. Oke, ini sama dengan nomor 4 ya. Sebuah mobil ya mobil tangki air dapat mengisi 3 kolam renang dalam waktu 4 jam, kecepatannya 60 liter per menit. Jika kecepatan aliran ditingkatkan menjadi 80 liter per menit, berapa lama waktu dibutuhkan untuk mengisi 4 kolam renang? Ini teman-teman ya. Ya. Oke, ini teman-teman namanya perbandingan tiga buah variabel ya, perbandingan campuran. Apa artinya? Melibatkan dua jenis perbandingan. Anda perhatikan. Oke, kalau Anda lihat soal seperti ini, kalian harus susun begini ya. Di sini bisa kalau mengenai soal nomor 5 itu kecepatan ya. Pertama kecepatan, ada juga
orang ya. Ini kecepatan ya, kecepatan. Nah, di sini waktu ya. Ini tidak boleh ditukar-tukar. Ini waktu. Nah, di sini adalah unit atau banyak ya, banyak kolam yang mau diisi. Nah, sekarang Anda tulis ya. Oke. Nah, baik. Kecepatan pertama 60 ya, 60, maka waktunya itu butuh 4 jam. Nah, 4 jam, unitnya berapa? 3 kolam ya, 3 kolam renang. Nah, itu yang pertama, coy. Sekarang yang kedua, kecepatan 80 ya, 80 di sini. Oke. Waktunya nggak ada di sini ya, berapa waktunya yang dipakai. Unitnya berapa? 4 kolam dengan ukuran yang sama. Sekarang analisis dulu teman-teman. Makin tinggi kecepatan pengisian, otomatis waktunya makin turun, makin cepat terisi. Nah, itu analoginya. Perbandingan antara waktu dan unit, teman-teman. Waktu dan unit. Kalau unitnya makin banyak ya, makin banyak unitnya, kolam renangnya maksud saya, otomatis makin lama juga waktu pengisiannya, coy. Nah, ini tandanya sama. Artinya apa? Ini perbandingan terbalik, ini perbandingan senilai. Nah, jadi apa caranya? Gunakan dua perbandingan. Oke. Yang untuk di sini ya, karena tandanya berbeda, lakukan kali lurus ya. Nah, ini teman-teman ya. Anda kalikan ya. Kali lurus teman-teman ini. Anda kalikan 80, saya ulangi ya, saya ulangi. Nah, 80 kali B, nah lalu kali 3, coy. Nah, ini juga 60 kali 4 kali 4. Nah, gitu. Oke, sekarang kita kerjakan teman-teman ya. Oke. 80 dikali dengan B kali dengan 3. Nah, sama dengan 60 ya dikali dengan 4 kali 4. Nah, sekarang kan tinggal operasi matematika ya. 80 dibagi 4 jawabannya 20, coy. Nah, 60 dibagi 3 lah di sini 20 ya. Saya tulis ulang. 20 kali B sama dengan 20 kali 4. Nah, gampang ya. 20-nya habis, coy. Ya, tinggal apa? B sama dengan 4. Nah, simpel sekali ya, simpel sekali. Nah, inilah bentuk-bentuk soal yang harus kalian pelajari ya, supaya bisa mengisi jawaban yang benar. Nah, teman-teman, saya pikir itulah bentuk-bentuk soal yang saya bahas kali ini ya, 5 nomor. Mudah-mudahan bisa menambah referensi untuk kalian. Saya ulangi ya, saya ulangi. Yang mau dapat bimbel gratis dari saya, langsung saya bahas, dapatkan bukunya, scan barcode-nya, nanti akan saya berikan bentuk soal apa yang harus kalian pelajari di bimbel nanti. Ya, gratis. 10 kali pertemuan ya. Metode ini sudah ada yang contek ya, bimbel gratis, beli bukunya. Baik teman-teman, sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.